Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menampilkan atau menjelaskan tentang aplikasi komputer dengan anggota kelompok yang pertama, Fajar Putra Pratama dengan nomor BP 20010920028. Yang kedua, Trio Naldo dengan nomor BP 20010910002. Yang ketiga, Olivia Trisuci Salsabila dengan nomor BP 20010920023. Aplikasi komputer adalah program komputer yang ditulis dalam suatu bahasa pemrograman dan dipergunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Nah, yang kedua, aplikasi komputer melakukan pekerjaan-pekerjaan sesuai dengan kebutuhan user. Contohnya saja dapat kita lihat dalam program perusahaan penerbangan yang memberikan informasi pemesanan dan jadwal penerbangan. Dan yang ketiga yaitu aplikasi komputer ini merupakan salah satu tipe dari software komputer. Jenis-jenis aplikasi komputer terdiri dari yang pertama, aplikasi komputer menurut fungsi. Terdiri dari 1. Aplikasi grafik. Aplikasi grafik atau aplikasi komputer grafik awal perkembangannya dimulai pada akhir tahun 1950-an dan awal 1960-an. Merupakan suatu program komputer yang digunakan dengan menarik sebuah gambar yang memberikan dimensi baru pada bidang komputer saat itu. Ada dua cara nyata untuk dapat memasukkan informasi grafik ke dalam komputer menjadi suatu aplikasi, yaitu yang pertama, direct programming grafik dengan menuliskannya ke dalam bahasa pemrograman. Dan yang kedua, digitizing tablet dengan cara menggunakan mouse. Bagian aplikasi komputer menurut fungsi yang kedua yaitu aplikasi pendidikan. Di antaranya, yang pertama, Computer Assisted Instruction atau CAI merupakan secara langsung digunakan dalam proses belajar sebagai pengganti pengajar ataupun buku. Nah, beberapa aplikasi Computer Assisted Instruction ini adalah yang pertama, Drill and Practice, dan yang kedua, tutorial, dan yang ketiga, simulasi. Dan bagian yang kedua yaitu bagian dari aplikasi pendidikan yang kedua yaitu Computer Managed Instruction atau CMI. Para pengajar memanfaatkan komputer untuk merencanakan kuliah disesuaikan dengan kondisi para siswa yang terdiri dari acara belajar dengan bantuan komputer, membaca, dan ujian. Dan ciri yang ketiga yaitu atau bagian yang ketiga yaitu Computer Assisted Testing atau CAT merupakan digunakan atau komputer digunakan sebagai media ujian berbentuk bermacam-macam, mulai dari sederhana di mana komputer ini biasanya melalui layar perangga digunakan sebagai pengganti soal ujian dalam bentuk kertas, sampai kepada bentuk yang lebih maju, di mana kemampuan komputer dimanfaatkan untuk menggali kemampuan siswa dengan cara-cara tanya jawab secara aktif. Baiklah, saya Olivia Trisuci Salsabila akan melanjutkan poin selanjutnya yaitu aplikasi komputer menurut fungsi. Aplikasi bisnis atau perkantoran. Setiap bisnis, besar atau kecil, memproses sejumlah data yang besar dalam operasi hariannya. Data diperoleh dari payroll, faktur customer, dan rekening keuangan, inventaris manajemen, dan rekening biaya customer yang semuanya harus dikalkulasi, disimpan, diklasifikasikan, disortir, diretrieve, diproses kembali, dilaporkan, dikomunikasi, dan disebarkan pada suatu waktu. Pemrosesan data seperti itu dikenal sebagai business data processing atau data processing. Jika pemrosesan ini dilakukan dengan komputer, hal ini dikenal dengan electronic data processing.
Selanjutnya yaitu aplikasi komputer menurut environment. Yang pertama yaitu client or server application. Client or server application, sebuah contoh dari aplikasi client or server sederhana, adalah aplikasi web yang didesain dengan menggunakan Active Server Pages atau biasa disingkat dengan ASP atau PHP. Skrip PHP atau ASP akan dijalankan di dalam web server, Apache atau Internet Information Service. Sementara skrip yang berjalan di pihak klien akan dijalankan oleh web browser pada komputer klien. Client server merupakan penyelesaian masalah pada software yang menggunakan database sehingga setiap komputer tidak perlu diinstal database. Dengan metode client server database dapat diinstal pada suatu komputer sebagai server dan aplikasinya diinstal pada klien. Baiklah, saya Fajar Putra Pertama akan melanjutkan poin yang selanjutnya, yaitu user. User di sini adalah end user yang mengakses klien untuk mendapatkan sebuah layanan. End user bisa saja seorang manajer perusahaan, profesional, karyawan di sebuah perusahaan, atau pelanggan. Yang kedua, klien. Klien dapat berupa sebuah pemroses yang powerful atau dapat juga berupa terminal tua dengan kemampuan proses yang terbatas. Secara mendasar, klien adalah sebuah PC dengan sistem operasinya sendiri. Yang ketiga, network dan transmisi. Server dan klien dapat terkoneksi dengan sebuah media transmisi. Media transmisi ini dapat berupa kabel, wireless, atau fiber. Dengan media ini, memungkinkan sebuah perusahaan untuk melakukan enterprise network yang lebih besar dalam sebuah work group atau departemen. Untuk itu, dibutuhkan interoperability sebagai contoh operasi dan pertukaran informasi yang heterogen melalui berbagai perangkat software dalam jaringan. Esensinya adalah keterbukaan dalam melakukan pertukaran baik komponen dan software yang berasal dari vendor yang berbeda-beda. Yang keempat, server. Konektivitas adalah hal yang terpenting, namun bukan satu-satunya faktor untuk mendapatkan efisiensi dan efektivitas sharing resource yang dimiliki. Dibutuhkan sebuah perangkat yang memiliki kemampuan mengontrol software, menjalankan program aplikasi, dan mengakses database dengan mudah dan cepat. Untuk itulah diperlukan sebuah server. Sebuah server harus mendukung spesifikasi yang mendukung resource sharing seperti Network Server Operating System, Multiple User Interface, GUI atau Graphic User Interface, Dialog Oriented Client Server, language seperti SQL dan database arsitektur. Yang kelima yaitu pemrosesan aplikasi. Data digunakan oleh program aplikasi yang mana sebagian besarnya berada di server. Selanjutnya, materi tentang standalone. Standalone adalah aplikasi yang hanya berjalan pada satu komputer dan hanya mampu diakses oleh satu orang dalam satu waktu. Tidak bisa secara bersamaan. Poin selanjutnya, cara mendapatkan aplikasi. Cara mendapatkan aplikasi ada dua cara, yaitu 1. Mengembangkan program aplikasi. Yang kedua, membeli. Sekarang sangat banyak perusahaan internasional membuat program aplikasi yang dirancang dengan baik, bebas dari kesalahan, friendly user, mempunyai dokumentasi manual, mampu dikembangkan untuk kebutuhan mendatang, dan selalu ada versi terbaru. Terima kasih sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.